Sorotan lain, saudara, transformasi digital dibutuhkan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk kelompok perempuan, kaum muda, dan juga UMKM untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pagi ini kita akan berbincang bersama Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Komang Sukarsana, pelaku UMKM sekaligus pemilik Bali Arabica. Halo, selamat pagi, Bu Sari dan Bli Komang. Selamat pagi, Bu. Oke, tampaknya baru Bli Komang yang bergabung pada pagi hari. Nanti kita akan bergabung juga dengan Ibu Sari. Bli Komang, ini kita akan banyak bicara soal Bli Komang sebagai pengusaha atau pelaku UMKM. Nah, sekarang kan digital ini lagi tren banget ya, Bli ya. Nah, apakah layanan keuangan digital ini membantu Bli Komang, apalagi sekarang banyak sekali tantangan untuk mengakses layanan keuangan? Jadi, persoalan atau permasalahan sebagai pelaku UMKM itu tidak hanya terletak dari keterbatasan akses permodalan. Ada persoalan lain seperti manajemen keuangan dan juga sumber daya yang terbatas. Beberapa tantangan ke depan yang dihadapi para pelaku UMKM terkait dengan akses permodalan itu antara lain seperti keterbatasan kepemilikan agunan. Yang kedua, keterbatasan eh, pembuatan neraca keuangan bagi UMKM dan juga terlalu banyaknya persyaratan yang diberikan oleh pihak perbankan sehingga ini sedikit menyebabkan UMKM itu merasa berat seperti itu. Oke. Eh, dan di Bali Arabica sendiri kita sudah menggunakan layanan digital untuk pembayaran. Untuk lokal kita menggunakan kris dan juga untuk pembayaran internasional kita menggunakan PayPal. Di samping itu bahwa Bali Arabica juga di masa saat ini kita sudah mengakses dana KUR untuk permodalan dan juga ada dukungan dana CSR dari perbankan yang lain. Sehingga dengan modal ini kami tetap bisa produktif dan bisa bertahan di masa pandemi. Melihat pengalaman ini, kami meyakini bahwa pemanfaatan daripada digital ini sangat membantu transaksi kami. Transaksi menjadi lebih mudah, lebih cepat, aman, dan efisien. Sehingga banyak customer kami menggunakan layanan ini untuk bertransaksi selama masa pandemi. Oke, jadi memang sangat membantu digital ini juga dirasakan bukan hanya oleh Bli Komang, tapi beberapa pelaku UMKM juga merasakan sekali bahwa digital ini sangat membantu apalagi untuk bertahan di tengah pandemi. Saya coba sapa Ibu Sari terlebih dulu, apakah sudah ada Ibu Sari? Oke, belum ada, nanti kita ngobrol lagi dengan Ibu Sari. Saya ke Bli Komang dulu. Tadi Bli Komang udah cerita bahwa banyak sekali kendalanya, tapi pada akhirnya digital ini bisa membantu setidaknya. Kalau tadi kan sudah pembayaran ya, kris di lokal lalu pakai PayPal untuk pembayaran internasional. Tapi kalau untuk yang tadi Beli cerita ada permasalahan soal apa neraca keuangan atau data keuangan lalu juga mencatat keuangan itu apakah juga terbantu dengan adanya digitalisasi ini? Ini sangat terbantu ya dengan digitalisasi kita bisa membuat neraca keuangan yang sederhana. Uh, jadi dengan itu maka kemampuan UMKM untuk mengajukan pinjaman ke bank itu akan bisa lebih cepat diterima seperti itu. Oke, tapi selama boleh cerita nggak sebelum kenal digital ini, apa sih pengalaman Beli Komang sehingga akhirnya kesulitan-kesulitannya apa, lalu apa yang terbantu dengan adanya digitalisasi keuangan ini, Beli? Bahwa setelah kami mengikuti program dari Bank Indonesia, di sini kami banyak sekali mendapatkan kemudahan-kemudahan atau pendampingan. Misalnya seperti kami ikuti program onboarding, bagaimana kami dilatih di sana untuk menjual produk kami di e-commerce. Dan dengan e-commerce ini kita bisa membuka akses pasar yang lebih luas lagi. Di samping itu juga bahwa Bank Indonesia ini juga banyak mendukung kami
di dalam mempromosikan kopi baik di tingkat nasional maupun internasional. Di nasional kita dilebarkan beberapa kegiatan seperti Karya Kreatif Indonesia yang dilakukan setiap tahun, ada kegiatan lain seperti Pesyar, ISEP, dan juga festival kopi lainnya. Di internasional juga kami banyak sekali mendapatkan dukungan. Kami bisa mengikuti beberapa expo seperti di Jepang, di Moskow, dan bulan lalu kami juga disupport untuk mempromosikan kopi Kintamani di London Coffee Festival. Wah, Dan di sini kami menggunakan di internasional menggunakan sistem ya PayPal dengan menjual kopi tour namanya Journey Kopi Bali Kopi. oke, ini sangat terbuka sekaligus juga untuk memperkenalkan produk-produk lokal Indonesia ke mancanegara. Tapi mungkin banyak UMKM yang tidak seberuntung Beli Komang bisa ikut dalam pelatihan Bank Indonesia ini. Boleh cerita nggak nih Beli, awal mulanya kok bisa terjun dan menjadi bagian di UMKM BI ini seperti apa? Pada awalnya saya sendiri mengikuti yang namanya program Wirausaha Bank Indonesia WUBI di tahun 2014. Jadi dari program ini kami didampingi, kemudian kami dibimbing bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang mampu bersaing dan juga mandiri. Tentu di sini seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kami banyak sekali mendapatkan dukungan pendampingan pelatihan-pelatihan, digitalisasi, pelatihan juga pelatihan-pelatihan yang lain Hmm. seperti itu. Oke, wah ini jadi tips juga sebenarnya untuk UMKM siapa tahu mau ikut seperti yang sudah Beli Komang lakukan. Saya coba sapa lagi Ibu Sari, apakah sudah ada? Oke, karena kita masih mencoba untuk menghubungi Ibu Sari, nanti kita ngobrol lagi Beli Komang, tapi kita jeda sejenak, jangan kemana-mana saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali.